Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Kita melihat firman Tuhan dari Maleakhi pasal 3. Ya, ini seringkali kalau sudah bicara Maleakhi apalagi pasal 3, langsung pikiran kita biasanya apa ya? Persepuluhan. Nah, itu salah satu ya. Kita membahas hal itu penting. Tidak hanya membahas tapi juga melakukannya. Ada orang berkata, wah itu kan PL, PB enggak lagi. Ya, jadi ya PL dan PB itu satu kesatuan. Ya, tidak bisa dilepaskan. Dan itu memang harus terus kita lakukan. Ya, itu firman Tuhan. Nah, persoalannya ya, apakah ya kita melakukan hal itu ya dengan pemikiran yang benar, dengan sikap hati atau dengan iman atau tidak, atau mungkin ada orang merasa paksaan. Nah, kalau merasa paksaan itu sesuatu yang tidak benar. Nah, di dalam ayat terakhir dalam Maleakhi pasal 3 menarik di situ semacam kesimpulan setelah kita nanti baca 1 dan seterusnya, bagaimana orang melakukan perbuatan yang baik atau yang tidak baik, atau orang benar dengan orang yang tidak benar. Nah, dikatakan di ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi ada perbedaan ya, orang yang benar, yang melakukan firman, yang setia kepada Allah, yang taat, ya, yang memuji Tuhan, yang memuliakan Tuhan dalam hidupnya, yang bergantung kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, ya, berbeda hidupnya dengan orang-orang fasik, orang yang tidak mau tentang firman, yang tidak mau terhadap Tuhan, tidak mau tahu tentang kebenaran, yang hidupnya sesukanya, akan berbeda jelas. Orang yang melakukan firman Allah, orang benar, ya hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Nah, salah satu ya tindakan atau sesuatu yang harus dilakukan oleh orang benar itu, yang seperti saya katakan tadi, Maleakhi pasal 3 ini seringkali identik dengan persepuluhan. Memang itu salah satu, tapi masih ada teguran-teguran Tuhan dalam kitab Maleakhi terhadap umat Israel, tidak hanya perpuluhan. Nah, tetapi bagian perpuluhan kita lihat hari ini, perhatikan di ayat 6 ya, di ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, ya, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Nah, jadi rupanya umat ini tidak melakukan firman Allah, tidak melakukan peraturan Tuhan. Dan Tuhan katakan kembali, lakukan. Nah, tapi mereka berkata, apa Tuhan? Seringkali juga kita bisa begitu ya. Kalau ditegur misalnya, kamu harus kembali. Iya, kembali yang mana? Nah, ini kita kadang-kadang masuk ke situasi ya kita merasa benar, merasa sudah melakukan. Jadi ketika diingatkan, berkata apa, di mana? Nah, ini antara umat ini dengan Tuhan melalui Nabi Maleakhi menegur mereka, kembali dong kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa? Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk
tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Jadi tindakan bangsa ini adalah penipuan. Wah, ini keras banget ya. Jadi terjemahan lain katakan merampok ya. Karena apa yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan tidak dilakukan. Nah, persepuluhan itu milik Allah, ya, milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih 10 kepada kita, 1 itu tidak boleh kita nikmati untuk kepuasan kita. 1 kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau dalam PL kita ingat ya, bahwa yang 1 ini adalah bagian yang akan digunakan atau yang dipergunakan oleh imam-imam orang kaum Lewi, ya, karena kaum Lewi tidak menerima ya warisan tanah untuk mereka kelola. Jadi hidup mereka adalah dari 11 suku yang lain, ya, di mana kaum Lewi ya melakukan tugas untuk beribadah, memimpin ibadah, imam, ya, menaikkan doa, permohonan kepada Tuhan, ya, membimbing rohanian umat. Jadi warisan mereka adalah dari Tuhan melalui persepuluhan. Nah, tetapi umat pilihan ini tidak memberikan itu, ya, bukan hanya perpuluhan. Perhatikan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi ada persembahan khusus yang lain, ya, yang harus diberikan. Nah, ini mereka tidak berikan. Nah, ini telah menipu. Kira-kira begini, perintah Tuhan 10% dari berkat yang kita terima kita persembahkan untuk Tuhan, itu persepuluhan. Jadi kalau orang diberkati mestinya ada persepuluhannya, seberapapun itu. Ya, nah ketika umat itu tidak memberi persepuluhan, ya artinya mereka kan tidak diberkati. Ya, nah kalau mereka diberkati tentu ada persepuluhannya. Jadi di sini, wah, kira-kira begini, saya nggak bisa beri, kan Tuhan nggak berikan saya. Wah, kita sudah menipu Tuhan lah. Tuhan bilang loh, kamu pun udah dapat tuh, kamu sudah diberkati tuh. Ya, kamu sudah mendapatkan ini, itu, terus gimana dong persepuluhannya? Nah, jadi waktu kita tidak memberikan persepuluhan kita, ya kita sudah menipu Tuhan. Seolah-olah kita berkata, Tuhan, Engkau tidak berkati aku. Padahal Tuhan berkati. Ya, dan Tuhan minta tidak seluruhnya loh ya. Ya, ada orang berkata, wah itu kan dalam perjanjian lama. Perjanjian baru bukan hanya 10%. Harus semua, seluruh hidup kita, lebih dari 10%. Itu betul, berarti 10% kita lakukan. Tetapi ada orang-orang berkata itu seluruh hidup kita, tapi persepuluhan pun enggak. Itu hanya bahasa untuk mengatakan tidak perlu memberi persepuluhan. Jadi udahlah, gak usah persepuluhan, udah seluruh hidup kita untuk Tuhan kok. Tapi faktanya lah persepuluhan saja gak diberikan. Ya, persembahan saja, kolektor saja, misalnya pada saat ibadah dicari nilai yang paling kecil. Padahal kemarin kita udah belajar firman Tuhan yang terbaik. Ya, ini kan teguran Tuhan juga bagi umat. Kemarin kita sudah bahas bagaimana ada lembu jantan yang memang semestinya untuk Tuhan, tapi dicari lembu yang kurus, yang cacat. Ya, terus bagaimana kita berkata seluruh hidup kita? Ya, memang dalam perjanjian baru, ya kita lihat anak-anak Tuhan yang melakukan firman Allah, banyak kita lihat kok ya, wah lebih dari 10%. Ya hidupnya, ya persepuluhan, misalnya kita diberkati Tuhan, persepuluhan masuk, kolektif kita tiap minggu, persepuluhan di persembahan kita di Komsel atau di KPI, ada lagi bantuan untuk ini, janji mana, kan arti lebih dong, lebih. Nah itu memang betul. Nah tapi jangan seluruh hidupku, tapi persepuluhan nggak dikasih, hanya untuk persembahan saja, untuk ini saja. Nah itu kita tidak jujur ya, tidak jujur berkata seluruh hidup kita persembahkan. Ya memang jujur ya, tidak mudah untuk memberikan persepuluhan bagi orang yang tidak memahami betul firman Allah atau yang belum berani bertindak sesuai dengan firman. Kira-kira begini, kalau persepuluhan saya
300.000 misalnya. Wah sayang dong 300.000, kebetulan ini saya perlu sesuatu deh, harganya 300.000. Ya udahlah Tuhan, Engkau tahu kan, saya beli ini dulu deh. Ya mungkin ada orang-orang yang melakukan seperti itu. Ya kadang-kadang ini saya perlu ini Tuhan, perpuluhannya yang Engkau tahu kan Tuhan, toh ini juga ya untuk pekerjaan Tuhan. Nah alasan lagi ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk ini dan untuk itu. Nah tetapi Tuhan bilang bagi umat ini, ketika mereka tidak melakukan persepuluhan, kamu telah kena kutuk. Jadi dalam kitab Maleakhi kita melihat sejarah bangsa Israel ini setelah pulang, mereka ya melakukan pekerjaan mereka, kehidupan mereka, tetapi tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Nah jadi yang memberkati siapa? Tuhan. Ketika mereka tidak melakukan firman, ya Tuhan tutup saja berkat itu. Ya kan? Nah, Tuhan berbicara kepada mereka, bawalah, ini ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini firman ini kalau kita renungkan gini, saya mengenal seorang sahabat ya yang baik hati, yang punya uang banyak, konglomerat. Dia sangat baik hati kepada saya. Nah kemudian dia minta saya lakukan sesuatu, padahal tujuannya baik, tapi saya nggak lakukan. Kemudian sahabat itu berkata, ayo lakukan, aku akan memberikan. Sampai segitunya gitu loh. Aku akan kasih, lakukan aja itu. Ya. Tapi tidak saya lakukan. Betapa sedihnya sahabat itu. Loh kamu kok gak mau lakukan sih? Kok kamu gak percaya sama saya? Kalau kamu lakukan apa yang aku perintahkan tadi, aku minta, aku jujur dengan perkataanku. Aku bertanggung jawab dengan perkataanku. Ya aku akan kasih, aku akan berikan janji itu. Nah, sahabat yang baik, kalau kita kenal sahabat kita dan punya potensi untuk memberikan apa yang dijanjikan, dan ternyata kita tidak lakukan apa yang dia perkatakan, itu berarti kan menyedihkan hati sahabat itu. Jadi sahabat itu berkata, kamu ini benar-benar deh, kok gak percaya sama saya deh. Nah kita lihat Tuhan berbicara sedemikian rupa, ujilah, bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, ada satu ilustrasi yang menarik ketika seseorang mau memiliki apa yang dia miliki sehingga tidak mampu menerima sesuatu yang lebih besar. Ya, anak kecil ya diberikan sesuatu ya semacam permainan lah begitu ya. Ada botol, tangan anak itu bisa masuk dan dikasih ke dalam uang 10.000. Wah senang banget anak itu dan memasukkan tangannya untuk memegang uang itu, menggenggamnya. Ya, nah kemudian ya ada orang lain memberikan dia 100.000. Ya, tapi dikatakan lepaskan dulu yang 10.000 itu, genggamanmu lepaskan, baru kamu bisa yang terima yang 100.000. Tapi anak itu nggak mau, tapi dia coba tarik, dia keluarkan tangannya dari botol itu dengan menggenggam uang itu. Akhirnya nggak bisa saudara, ya terhambat dia. Ya, dia coba tarik nggak bisa. Tarik hati sih mau mendapatkan 100.000 itu. Wah ingin. Tapi orang itu katakan lepaskan genggamanmu, apa yang kau genggam sekarang lepaskan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Nah terlalu sulit anak itu untuk melepaskan yang 10.000 sehingga dia tidak mendapatkan yang 100.000. Kadang-kadang kita seperti itu Bapak Ibu. Kita terlalu terikat dengan apa yang sudah kita miliki. Ya kita pikir inilah yang kita miliki, ini yang akan membahagiakan kita, cukup ini udah. Padahal ada yang lebih besar yang harusnya kita dapatkan.
namun kita tidak akan dapatkan karena kita tidak mengikuti aturannya. Cukup sebenarnya anak itu lepaskan aja dari genggamannya 10.000, tarik dulu tangan keluar, baru ambil yang 100.000. Wow. Jadi kita harus berani untuk melakukannya. Nah, ujilah aku, kata Tuhan, ujilah aku, cobai deh. Oke, mari lakukan. Aku lakukan gak sih janjiku kepadamu, kira-kira begitu ya. Aku berkati gak kamu? Apa kamu jadi miskin ketika engkau memberikan persepuluhanmu? Apa engkau jadi melarat? Apa engkau jadi tidak bisa makan dan minum kalau aku berikan persepuluhan, kalau kamu tidak memberikan persepuluhanmu? Ujilah aku. Nah, Tuhan mau memberkati setiap umat yang melakukan firman Allah. Salah satunya ya persepuluhan. Itu berlaku sampai sekarang. Ya. Berlaku sampai sekarang. Jangan katakan ini pemaksaan. Wah, di gerejanya si A dipaksa persepuluhan. Enggak. Anda mau memberikan atau tidak itu urusan Anda. Ya. Tetapi Anda mau diberkati atau tidak, bagaimana Anda bisa melakukan firman Allah, itu saja. Ya. Nah, saudara, memang ada orang berkata, wah itu gembalanya atau pendetanya ya, gereja itu mengajarkan persepuluhan supaya pendetanya kaya raya, supaya pendetanya hidupnya mewah dan segala macam. Nah, itu urusan pendetanya ya. Kalau kita melakukan firman Allah, urusan kita adalah dengan Tuhan, urusan kita melakukan kebenaran. Ya. Nah, orang yang akhirnya gembala atau pendeta pelayan Tuhan yang menyalahgunakan ya berkat-berkatnya, ya itu urusan dia, dan Tuhan akan ya berurusan dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah Tuhan katakan kalau umat itu melakukan firman Allah, kalau umat itu setia dalam persepuluhan mereka, di ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi kutuk tadi yang Tuhan katakan waktu mereka tidak setia dalam persepuluhan itu apa? Ya, hasil ternak mereka, hasil pertanian mereka gagal. Ya, jadi pekerjaan mereka nggak diberkati. Nah itu. Kemudian Tuhan katakan, oke, sekarang kalian lakukan firman itu. Nah, maka ada berkat yang kalian kerjakan, yang kalian usahakan itu akan berhasil. Nah, ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang mengalami ya kesulitan untuk memberi persepuluhan ya karena memang terikat dengan berkat, bukan terikat dengan Tuhan yang memberikan berkat itu. Hati kita seringkali ya terikat dengan harta, dengan uang ya. Maka Tuhan katakan apa dalam firman Tuhan yang menegur orang-orang yang cintakan Tuhan, ya jangan menjadi hamba uang ya. Jangan menjadi hamba uang. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, ini fakta. Ini dunia ya. Kedagingan kita dan dunia mempengaruhi kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, seringkali kita tidak bisa memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan, atau tidak bisa melakukan firman Tuhan karena itu tadi terikat dengan kedagingan kita. Wah, ini dananya besar, ini persepuluhan saya ini besar, ini daripada saya berikan ke gereja, mending saya nikmati deh ya, saya lakukan untuk, saya buat untuk ini dan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana Nabi Maleakhi menegur umat Tuhan karena mereka tidak setia dengan firman Allah, tidak setia melakukan firman Allah. Dalam hal ini adalah memberikan persembahan persepuluhan, memberikan persembahan khusus. Ya, maka Tuhan menegur mereka melalui Nabi Maleakhi supaya kembalilah, lakukanlah. Ya, ketika umat ini melakukan nanti, maka Tuhan sungguh memberkati. Itu pun terjadi dalam hidup kita. Mari kita melakukan firman Allah. Salah satu tanda orang benar, ya orang yang setia kepada Tuhan, dia mau melakukan firman itu.
dan dalam hal ini berani kita melangkah setia dalam memberi persepuluhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terus mengikatkan diri kita kepada Tuhan yang memberikan berkat, jangan kepada berkat. Ya, berani kita melepaskan sesuatu yang memang harus kita lepaskan, yang bukan milik kita, untuk kemudian mendapatkan ya sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam